Anda mungkin enggak dapat ijazah tanpa skripsi. Tidak mungkin. Ternyata Roy Suryo seolah-olah membuat jebakan yang berhasil begitu kan ya. Apakah polisi bisa menentukan apakah ini adalah asli atau tidak? Yang bisa menentukan di situ kabarnya di pengadilan. Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini, ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Bukan rahasia lagi bahwa masyarakat kita itu taunya Jokowi itu pembohong. Ini dia tidak berpendidikan sekaligus pembohong. Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Tapi kesimpulan saya dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau tidak tunjukkan pasti palsu. Tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Berarti Jokowi memang takut ketahuan. Berarti memang palsu. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu punya semacam frame berpikir yang intelek. Sehingga karena itu saya tidak pernah percaya omongannya. Membohongi institusi negara, membohongi seluruh rakyat Indonesia, melanggar konstitusi. Masa dia melenggang begitu saja? Anda mungkin enggak dapat ijazah tanpa skripsi. Tidak mungkin. Pertanyaan saya, ngapain kejar ijazah? Ngapain kejar ijazah? Itu yang mereka giring. Ya. Kalian harus punya ijazah. Saya berani jamin, ijazah itu pasti nggak akan ada keluar. Kalau kuncinya tuh di ijazah, ya, di skripsi. Ngapain ngutip-ngutip ijazah? Wes dan Jokowi monggo PN kono. Gitu. Itu bahasa Inggrisnya gitulah ya. Kelama Anda bisa buktikan bahwa skripsi itu tidak benar, kira-kira ijazahnya benar enggak? Tidak mungkin ada ijazah benar kalau skripsinya tidak benar. Mbak Tifa ya, tolong ya. Ini bukan ijazah yang katanya. Ya. Anda terima dari resmi loh, institusi resmi. Wakil rektor. Wakil rektor. Dua wakil rektor. Jadi nanti Anda kalau ditanya, Mas Roy kan sudah tanya, sudah lihat belum? Sudah megang belum? Ya kan? Ya. Nanti lo tanya, sudah pegang skripsinya? Bukan hanya dipegang, saya foto. Ya. Jadi mulai hari ini saya minta jangan ini ya, jangan akibatnya yang ditanyakan, penyebabnya dulu. Kunci masuknya kan skripsi. Pak Polisi, Mas apa itu Pak Kapolri ya? Ya. Ingat ya, kami melaksanakan reformasi dengan keringat dan air mata. Jangan main-main. Ya. Jadi Anda laksanakan tuh. Ini sudah ada penetapan terkait statusnya PSK. Gimana Bang menyikapinya Bang? Kalau saya gimana ya? Kalau kita lihat sih uraiannya, sepertinya Roy Suryo benar. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi dari rentetan masalahnya, sepertinya Pak Jokowi tidak benar karena masa sih kasus hukumnya
belum jelas, tapi orang udah divonis. Sementara kita lihat lagi penjelasan daripada universitasnya, katanya dia tidak langsung S1, tapi ambil apa namanya itu sarjana muda dulu. Kemudian lulus dari dia kan, berarti kan secara logika harusnya lulusnya dia itu tidak sama dengan lulusnya yang normal kan. Kalau dia masuk kuliah 80, mungkin dia selesai katakanlah 84 itu kan. Tapi masa sama langsung, kalau langsung kuliah dia ambil full, masa selesai 85, ya mestinya 86 kan gitu. Itu saya. Jadi secara logika kurang pas. Tapi karena profesor dari UI, dari apanya tuh? UGM itu berani menyatakan lulusnya 85, ya kita persilakanlah dibuktikan. Karena dia mengatakan dia menjaminkan gitu kan. Tapi kan secara logika, kalau bachelor dengan S1 kan harusnya bachelornya itu ketika ngambil S1 dia lebih lama, ya kan? Tapi dia bilang lulusnya sama dan cepat itu ya. Nah, itu. Apa karena Pak Jokowi sendiri ini terbilang mahasiswa pintar atau pandai? Iya, katakanlah pandai misalnya. Tapi kan katakanlah abang ini tidak ambil apa kuliah full. Abang ini ambil kuliah full. Enggak, tidak full. Bachelor dulu. Masa sama lulusnya kalian berdua? Ya kan? Kalau dia ngambil diploma kemudian ambil S1, masa lulusnya sama? Itu dong, itu pemikiran saya. Jadi abang sepemikiran dengan Roy Suryo ya, dengan metode atau pemikirannya ya. Kemudian pergilah orang itu ke Jepang. Kemudian bawa isu baru lagi, katanya siapa namanya orang Batak itu? Rismon itu tidak benar lulusan Jepang S3 katanya. Ini makin aneh lagi nih. Sementara selama ini kan kita tahu dia lulusan S3 gitu. Tapi ahli-ahli yang dikirim oleh Polda itu ke Jepang katanya bahwa Rismon Sianipar itu tidak lulus katanya kan gitu. Jadi yang mana nanti benar kita lihatlah di pengadilan. Kemudian Polda Metro Jaya juga tidak menunjukkan asli daripada ijazahnya sampai sekarang. Mabes Polri juga, berarti kan yang berlakukan fotokopi. Tapi kok orang ditersangkakan begitu karena diteliti berkasnya kan gitu. Jadi tapi kan ijazahnya dititipkan di Polres Solo, Bang. Ya itulah makanya sidangkan menjadikan tersangka Polda Metro Jaya kan gitu. Harusnya Polda Metro Jaya. Harusnya dari pihak Polres Solo atau gimana, Kak? Harusnya di Jakarta Polda Metro Jaya. Ijazahnya. Dititipkannya. Bukan di Polres Solo sana. Di Polres Solo sana apa dia? Kemudian laporannya Rismon Sianipar laporannya kan di Mabes. Tapi kan Mabes itu menghentikan tapi tidak pernah memperlihatkan asli yang Pak Jokowi itu di mana gitu. Demikian juga siapa namanya wakil presiden sudah diperiksa ijazahnya, dia katanya alumni Singapura. Enggak alumni Katolik. Tapi di Katoliknya tidak ada ijazahnya. Lalu dibilang alumni sekolah Kristen, tidak ada juga ijazah. Kemudian alumni Singapura katanya. Singapura juga hanya menyatakan lulus. Kemudian ngambil S1. Nah kira-kira bagaimana penilaiannya ini? Kalau saya sih alam lah, mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau menurut saya ya sudahlah, kan dia toh presiden kita selama ini yang dipilih oleh kalian kan. Kalau saya tidak memilih,
dari awal saya nggak pilih, tapi istri saya kan milih, saudara-saudara yang lain milih. Nah, toh kita udah nikmati dia 10 tahun jadi presiden, ya sudahlah, bahwa dia bikin hutang sangat besar, ada 10.000 triliun katanya, atau itu utang negara, ya kita bayarlah kan gitu. Tapi dengan tidak adanya persesuaian pendapat, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, otomatis harga daripada dolar kan semakin tinggi, yang rugi kita juga gitu. Jadi kemudian Pak Gibran itu kan sudah 1 tahun ya, terus dimasalahkan dia. Jadi menurut saya ya kurang baik lah ya. Setelah Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka, apakah isu ijazah ini akan berhenti? Apakah justru ini seperti apa yang tadi sudah kita lihat dan sudah kita tonton videonya? Ternyata Jokowi ini sudah terjebak ya, katanya seperti itu ya. Dan Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke pengadilan, padahal dari awalnya Jokowi tetap tidak mau untuk menunjukkan ijazahnya ya. Dan Jokowi mau tidak mau kalau ini naik ke pengadilan atau P21, Roy Suryo dan kawan-kawan tentunya ini akan menuju ke persidangan, dan Jokowi mau tidak mau dituntut atau diminta harus ditunjukkan ijazahnya di pengadilan, karena penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi, dan yang seharusnya ijazah Jokowi itu ditunjukkan di saat di penyidikan ya. Beberapa orang yang mengerti hukum dan orang-orang yang mengerti seperti Pak Susno Duaji dan ada beberapa orang-orang yang mengerti itu pun mengatakan bahwa ijazah Jokowi seharusnya ditunjukkan sebelum Roy Suryo dijadikan tersangka, dan harus dibuktikan dulu ya ijazahnya itu asli atau palsu ya. Jika ternyata ijazah Jokowi ini asli, ya Roy Suryo pantas untuk ditersangkakan dan dipersidangkan ya, harus mempertanggungjawabkan apa tuduhannya ya. Akan tetapi sebaliknya, jika ijazah ternyata itu palsu, ya seharusnya Roy Suryo tidak dijadikan tersangka. Tetapi hingga saat ini ijazah Pak Jokowi tidak pernah muncul dan tidak mau menunjukkan ijazah Jokowi. Dengan adanya hal seperti ini, kejadian seperti ini, tentu ini muncul sekali dan timbul pertanyaan bahwa apa jangan-jangan Pak Jokowi ini sebenarnya ijazahnya palsu ya, karena hingga saat ini juga Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya ya. Ini yang menjadi beberapa pertanyaan masyarakat juga ya teman-teman ya. Dan hal ini tentunya kita semua menjadi bertanya-tanya ya tentang ijazah Jokowi ini ya. Karena penetapan tersangka ini ya serta merta menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka ya, Roy Suryo dan kawan-kawan ini tanpa melihat ijazahnya, dan kita tidak pernah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu kan gitu ya. Roy Suryo juga tidak tahu ijazah Jokowi itu asli atau palsu, akan tetapi kok sudah dijadikan tersangka. Seharusnya kalau menurut ya Pak Susno Duaji, seharusnya diuji dulu ijazahnya di persidangan atau di pengadilan, yaitu di PT-UN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Seharusnya ijazah Jokowi ini dibuktikan dulu bahwa ijazahnya itu asli atau palsu, baru Roy Suryo ditetapkan statusnya ya tersangka atau bebas. Kalau asli tentunya ya tersangka, kalau ijazahnya ternyata palsu ya Roy Suryo harusnya penyidikannya di SP3 ya teman-teman ya. Akan tetapi yang terjadi saat ini, Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi juga ya tidak pernah takut Roy Suryo dijadikan tersangka juga, tidak ada gentar-gentarnya, karena ini bukan langkah terakhir untuk perjalanan Roy Suryo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Roy Suryo akan diam, tidak, terus akan berjuang ya tentunya, tetap menyuarakan ijazah Pak Jokowi ini dan akan membuka kebenaran tentunya seperti itu. Dan masih ada banyak sekali langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan oleh Roy Suryo setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang merasa dirinya itu benar dan tidak bersalah,
dan memang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu misalnya. Ini masih banyak sekali langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Salah satunya yaitu pra peradilan, dan banyak sekali yang mendukung ya, banyak sekali dukungan terhadap Roy Suryo CS ya, seperti Bang Komarudin ya, seperti Pak Susno Duaji gitu ya. Dan memang tadi juga kita sudah lihat beberapa cuplikan video atau tayangan video, ada Prof. Riyas Rashid juga meyakini bahwa ijazah Jokowi ini palsu, katanya kan seperti itu ya, karena tidak berani menunjukkan.